Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat anda semua. Ketemu lagi di channel Ada Kisah Nyata. Data statistik tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dalam angka kemiskinan berada pada dasar yang paling bawah setelah beberapa provinsi. Ini sesuatu yang fenomenal sekali, mengingat bahwa kedua provinsi ini adalah provinsi penghasil yang luar biasa, dengan sumber daya alam yang luar biasa dan jumlah penduduk yang sangat minim. Kenapa kedua provinsi ini menempati dasar dalam ukuran matematis terhadap banyaknya orang miskin? Kalau melihat daripada sumber daya alam kedua provinsi di ujung timur Indonesia ini, maka tak ayal semua orang akan mengatakan bahwa provinsi ini kaya raya akan sumber daya alam. Tetapi saat ini provinsi ini sudah sangat miskin dengan sumber daya manusianya. Baik, kita akan coba memberikan sebuah masukan kepada kedua pemerintah ini maupun ke pemerintah di kabupaten-kabupaten seluruh tanah Papua. Mungkin ada yang mendengar dan masuk akal bagi mereka, karena ini adalah juga analisa orang bodoh yang belum tentu benarnya, tetapi bisa dipertimbangkan. Baik, usulan saya yang pertama adalah mungkin yang paling baik yang harus kita lakukan adalah kita melakukan program perubahan pola pikir di semua sektor kehidupan. Ambil contoh, kalau dulu dia adalah petani yang menanam untuk dikonsumsi sendiri, maka saat ini dia adalah petani produsen untuk mendukung kebutuhan orang lain. Ingat, untuk mendukung kebutuhan orang lain. Sehingga saya menyarankan adalah tanam, petik, olah, jual. Nah, tetapi jualnya ini ada program-programnya di situ, yaitu bagaimana teknik mengemas, bagaimana memasarkan, dan tentu itu harus di-backup oleh pemerintah daerah masing-masing. Tentunya bahwa perubahan pola pikir ini harus dijalankan di semua tingkatan kehidupan atau di semua sektor yang sifatnya adalah mendukung kegiatan orang lain, sehingga punya daya jual yang bagus. Nah, itu adalah salah satu langkah untuk meningkatkan income masyarakat secara langsung. Yang selanjutnya adalah menutup pintu masuk kabupaten masing-masing terhadap masuknya migrasi. Kenapa harus demikian? Yang pertama adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada saudara-saudara kita orang asli Papua maupun orang Papua untuk berkarya lebih banyak. Ingat bahwa migrasi yang masuk ke tanah Papua adalah orang-orang yang cuma memindahkan masalah dari daerah asalnya ke Papua. Dan kami di Papua bukan tempat menyelesaikan masalah, karena kami juga punya masalah klasik yang tersendiri. Sehingga saya menyarankan kepada calon-calon penguasa baru, apakah itu pembuat kebijakan, apakah itu Anda ada di DPR, tutup pintu dan tutup pintu. Tetapi Anda membuka pintu-pintu peluang yang lain, sehingga ke depan anak-anak kita ini punya peluang yang seluas-luasnya. Kasih mereka peluang yang seluas-luasnya, sehingga mereka bisa action di segala bidang. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, yaitu bagaimana dengan di backup oleh pemerintah daerah memberikan life skill atau skill hidup untuk bertahan hidup atau untuk maju. Ambil contoh, kita ini kekurangan tenaga las, maka pemerintah wajib menyiapkan itu, balai-balai latihan kerja untuk menyiapkan tukang las maupun tukang kayu, tukang batu. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan SDM kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha ke depan, melakukan pelatihan seperti pelatihan impor, pelatihan ekspor,
dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang lain yang harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan ini dilakukan di tingkat kecamatan sehingga langsung menyentuh. Nah, kalau program-program ini bisa berjalan dengan baik, maka di tahun kedua atau tahun ketiga pemerintahan Anda sudah bisa melihat dan menikmati hasilnya, bagaimana indeks ekonomi di daerah Anda akan menaik. Demikian. Selanjutnya adalah lakukan penciptaan kewirausahaan. Tadi adalah lakukan perubahan pola pikir atau penambahan ilmu atau perubahan SDM. Tetapi sekarang adalah kita ciptakan gitu loh. Kita buat sebuah program bagaimana kita ciptakan petani, kita ciptakan nelayan baru, generasi nelayan baru, kita ciptakan generasi pedagang baru yang bermain di arah nasional maupun arah internasional. Dan bukan program saja, ciptakan, kita kawal sampai jadi. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, maka dalam waktu 10 tahun ke depan Papua sudah bisa mengambil ancang-ancang untuk berdiri, untuk bisa melihat persaingan global. Nah, ini harus tetap dilakukan oleh daerah-daerah untuk mendukung program nasional kita. Saya kira demikian. Mendukung program daripada Departemen Perindustrian dan UKM dan Koperasi, yaitu One Village One Product, di mana satu kampung satu produk, maka itulah peluang kita langsung melihat keunggulan daripada tiap kecamatan maupun tiap kampung untuk dibesarkan produknya. Entah apa itu produk ikan, entah apa itu dan lain-lain. Saya belum tahu, akan ada spesifikasi daerahnya berbeda-beda. Tetapi untuk Papua ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ambil contoh di Sarmi, Merauke, Bintuni, Kokoda, Sorong Selatan, itu buaya banyak. Kenapa kita tidak lakukan sebuah langkah di mana kita merubah mindset orang asli Papua? Mereka lah yang nanti akan menjadi pengrajin kulit, dikasih ilmunya, diciptakan orangnya dari orang yang tradisional menjadi seorang profesional. Nah, ini harus dilakukan dengan melihat potensi daerahnya sehingga ke depan mereka bisa siap. Yang selanjutnya adalah bagaimana merubah generasi yang saat ini sekarang semua ingin jadi ASN itu loh. Itu kan lucu, sementara petani nol. Nah, kemarin ada sebuah lembaga yaitu Badan Ketahanan Nasional Internasional melakukan sebuah proyek di Kabupaten Jayapura, yaitu menanam sosialisasi penanaman vanili, dan itu berhasil. Kenapa Pemda tidak melakukan hal yang sama? Mengajak masyarakat petani yang petani tradisional untuk menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Lah, lahan yang begini luas loh. Kalau kita berdayakan, maka kehidupan orang Papua itu berubah, income-nya juga berubah, iya kan? Nah, ambil contoh, saat ini sedang ada penanaman tanaman porang dilakukan di Sulawesi Selatan, di Lampung, di Sumatera Selatan, dan ada banyak tempat di Jawa, dan itu berhasil. Kenapa di Papua dan Papua Barat pemerintah daerah tidak melakukan tindakan seperti itu? Ini sebuah kesalahan fatal. Tolong jangan ulangi kesalahan yang sama di era tahun 60-an dan tahun 70-an dan tahun 80-an, tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Ini saat ini sudah berubah. Anda harus mengambil langkah-langkah untuk merubah rakyat Anda sehingga terjadi peningkatan income. Yang berikut adalah bagaimana membangun satu generasi baru, yaitu generasi nelayan profesional. Kalau kita berbicara nelayan, maka Papua Barat bagian utara adalah tempat lintasan ikan. Papua Barat bagian barat tempat lintasan ikan di seputaran Laut Arafuru. Ini peluang pasar yang luar biasa. Dan kalau mau sebenarnya Papua Barat dan Papua Barat bisa mendominasi ikan di Indonesia dan menjadi daerah dominasi ikan, sehingga kita yang menentukan harga ikan menjadi produk unggulan kita. Nah, kenapa ini dilupakan begitu saja? Padahal masyarakat pesisir kita ini adalah masyarakat nelayan, masyarakat yang hidupnya kebanyakan di air. Nah, kita tidak usah pungkiri itu sudah terjadi gitu loh. Tetapi mari ke depan kita melihat laut sebagai bagian yang utuh dari
pada proses pembangunan. Tidak ditinggalkan begitu saja. Anda bayangkan, laut begini luas, ikan begini mahal. Apa cocok? Ya, ikan begini limpah loh. Ikan di laut kita loh, ikan begini limpah, apalagi udang. Tapi apa yang terjadi? Oh my God. Semua langkah-langkah itu bisa terjadi kalau sang bupati mempunyai visi yang bagus, dan dia adalah seorang visioner. Dia adalah seorang pembangun, bukan membangun jalan raya dan got dan sebagainya terus dikatakan itu program bupati. Itu adalah kewajiban negara. Tolong di sini para pemimpin baru maupun pemimpin lama yang duduk lagi, tolong Anda pisahkan mana kewajiban negara terhadap rakyatnya dan mana program Anda untuk membangun daerah Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa Anda memahami konsep-konsep ekonomi baru, sehingga konsep-konsep ekonomi lama itu sudah tertinggal, sudah jauh tertinggal. Kita membangun daerah kita tidak perlu bantuan tusukan modal dari luar, tetapi dengan aset daerah kita bisa lakukan langkah-langkah untuk mendapatkan modal pembangunan tanpa mengorbankan alam kita yang indah ini. Nah, saudara-saudara, saya tahu bahwa ada banyak pemimpin-pemimpin kita yang belum sampai ke Lemhanas tapi sudah mencalonkan diri.